Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video tentang analisis hutang luar negeri Indonesia pada kurun waktu 2018 sampai 2023 yang meliputi tren, faktor penyebab dan kebijakan pemerintah yang disusun oleh Kaspuri dengan NPM 2143 1020 10010 dan Ahmad Nasruddin dengan NPM 2143 1020 10012. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan latar belakang pada materi kali ini. Hutang luar negeri merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan dan menutupi defisit anggaran. Selama 5 tahun terakhir, hutang luar negeri Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Penting untuk menganalisis tren ini, memahami faktor-faktor penyebabnya, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutang agar dapat memastikan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi. Tujuan analisis pada materi kali ini yang pertama, mengidentifikasi tren hutang luar negeri Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hutang luar negeri. Dan yang ketiga, mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pembayaran hutang luar negeri. Data hutang luar negeri Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Berikut adalah data hutang luar negeri Indonesia. Pada tahun 2018, hutang luar negeri Indonesia sebesar 358,00 miliar US dollar. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 383,3 miliar US dollar. Pada tahun 2020 naik lagi menjadi 417,5 miliar, sebagai besar karena kebutuhan pembiayaan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, hutang luar negeri mencapai 422,6 miliar US dollar. Pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan menjadi 433,2 miliar US dollar. Dan pada tahun 2023 masih meningkat menjadi 439,0 miliar US dollar seiring kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berikut adalah diagram hutang luar negeri Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Apakah hutang luar negeri Indonesia menurun setiap tahun atau sebaliknya? Apa yang menyebabkannya? Berdasarkan data yang diperoleh, hutang luar negeri Indonesia tidak menurun setiap tahun, tetapi justru mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan hutang luar negeri antara lain: 1. Kebutuhan pembiayaan defisit anggaran. Untuk mendanai defisit anggaran negara yang tidak sepenuhnya ditutup oleh penerimaan domestik. Yang kedua, pembiayaan proyek infrastruktur. Pemerintah Indonesia menginvestasikan banyak dana dalam pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan yang ketiga, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Perubahan dalam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tingkat suku bunga internasional juga mempengaruhi besar hutang luar negeri. Selanjutnya, mengapa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan hutang luar negeri? Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan hutang luar negeri Indonesia untuk beberapa alasan utama. Yang pertama, pembiayaan defisit anggaran. Menutupi defisit dalam anggaran pemerintah yang tidak dapat dipenuhi oleh penerimaan pajak dan sumber-sumber pendapatan domestik lainnya. Yang kedua, investasi infrastruktur. Mendukung pembangunan infrastruktur yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan cadangan devisa. Hutang luar negeri dalam beberapa kasus juga digunakan untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Dan yang keempat, stabilitas ekonomi. Membantu menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi krisis atau tekanan global. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia agar dapat membayar hutang luar negerinya? Pemerintah Indonesia memiliki beberapa kebijakan untuk membayar hutang luar negeri. Antara lain, yang pertama, manajemen hutang yang teraden. Mengelola portofolio hutang secara hati-hati dengan mempertimbangkan jangka waktu dan biaya hutang. Yang kedua, diversifikasi sumber pembiayaan.
menggunakan berbagai sumber pembiayaan untuk mengurangi risiko, termasuk melalui penerbitan obligasi di pasar internasional. Yang ketiga, peningkatan penerimaan negara. Meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi pajak dan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak. Dan yang terakhir, pengelolaan cadangan devisa. Pengelolaan cadangan devisa dengan baik untuk memastikan ketersediaan dana bagi pembayar hutang luar negeri. Berikut adalah sumber data atau referensi yang telah kami cari untuk memenuhi materi hutang luar negeri Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia. Yang kedua, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Laporan Lembaga Keuangan Internasional. Sekian presentasi atau pemaparan materi pada kali ini tentang hutang luar negeri Indonesia pada kurun waktu 2018 sampai 2023. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.